yang semestinya menggunakan antena 1 lebih baik, akan tetapi justru sebaliknya. Pada saat kita memindahkan antena ke antena 2 atau posisi diff pada orbit Proha 1 ini sangat worth it. Halo, salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Munir TV. Pada kesempatan ini, sahabat bisa lihat ada antena K-Train yang terbaru, yang pernah direview sebelumnya itu ukurannya sedikit lebih besar, dan ini sedikit lebih mini dibandingkan dengan yang pernah direview pada video sebelumnya. Dengan menggunakan kabel RG58 yang kecil, langsung dengan konektor yang tanpa menggunakan pigtail langsung masuk ke dalam device router 4G. Tampilan dari antena K-Train ada beberapa yang kami order untuk pelanggan dengan jarak di bawah 5 km untuk memperkuat sinyal di rumah atau di dalam rumah. Walaupun BTS-nya dekat, tapi untuk memperkuat sinyal 4G dan meningkatkan performa Wi-Fi, sebaiknya menggunakan antena outdoor. K-Train yang kita gunakan saat ini dengan panjang kabel kurang lebih 10 meter. Sahabat bisa lihat, ini sudah tertancap antena K-Train dengan konektornya langsung tanpa menggunakan pigtail. Jadi yang sangat efek ada pada posisi antena 2 atau diff, sedangkan di keterangan sistem antena dari orbit Proha 1 sendiri mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan antena 1 jika sahabat menggunakan satu antena. Akan tetapi dalam pengujian di lapangan atau realnya, justru antena 2 posisi lebih work, speednya lebih bagus, bahkan RSRP-nya juga lebih bagus bandingkan dengan menggunakan antena 1 sesuai dengan petunjuk default dari orbit Proha 1 di sistem antenanya. Untuk pengujian kali ini, di saat tanpa menggunakan antena dan pada saat menggunakan antena pada posisi 1, di sini posisi 1, itu tanpa menggunakan antena justru lebih tinggi speednya. Pada saat kita memindahkan antena pada posisi antena 2 atau diff, maka performanya sedikit meningkat dibandingkan dengan tanpa menggunakan antena dan pada posisi antena 1. Jadi tidak selamanya petunjuk di dalam sistem itu kita ikuti. Kita bisa uji untuk meningkatkan performa secara realnya. Tidak selamanya petunjuk yang di dalam yang semestinya menggunakan antena 1 lebih baik, akan tetapi justru sebaliknya. Pada saat kita memindahkan antena ke antena 2 atau posisi diff pada orbit Proha 1 ini sangat worth it. Ini adalah orbit Proha 1. Kita uji dengan tanpa antena, kemudian antena pada posisi 1 atau main, dan kita uji juga antena pada posisi 2 atau diff. Bagaimana hasilnya? Sahabat bisa simak video selengkapnya. Oke sahabat, kita akan uji tanpa menggunakan antena, dan sekarang di PC saat ini masih lokal. Kemudian di sisi sahabat bisa lihat masih Proha 1 dan antenanya masih lokal. Kemudian di sisi sini tanpa antena outdoor. Oke, kita langsung uji menggunakan speed test Ookla, uji yang pertama. Oke sahabat, ini menggunakan band 3. Kita lock pada band 3, band yang performanya maksimal, sehingga kita tinggal menguji tanpa antena maupun dengan antena outdoor. Oke, pingnya masih tinggi di atas 100. Saat ini downloadnya 35,8 dan uploadnya kita lihat yang kedua. Performa real, ini BTS dekat dengan tempat ini, di bawah setengah kilo saja BTS-nya. Oke, Proha 1 masih terkoreksi. Kita uji yang kedua, orbit Proha 1 tanpa antena. Performanya ada pada band 3 sahabat. Oke, kali ini pingnya turun ke 97 atau sedikit membaik. Pertama 100 dan downloadnya 44,4 Mbps. Kita lihat uploadnya, uji yang kedua ini. Oke, uploadnya 9,42 Mbps. Sahabat, kita akan memasangkan antena pada sisi antena 1 untuk kita uji. Masih terhubung dengan Proha 1 5G, dan kali ini jadi sahabat bisa lihat antena 1 status eksternal di antena 1 dan di sini sudah terpasang di antena 1. Sekarang kita uji
terhubung dan kita langsung uji untuk antena satunya. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari tanpa antena? Untuk posisi antena 1 sudah jalan, pingnya masih tinggi di atas 100, downloadnya masih 30 Mbps. Oke, 34 Mbps. Ini posisi pada antena 1. Oke, unduhannya 36,2 Mbps. Kita lihat uploadnya, ya uploadnya 9,55, masih di bawah tanpa antena. Jadi justru menggunakan antena di posisi antena 1 menurun. Tes yang kedua, untuk posisi antena 1 eksternal, pingnya masih tinggi 100 ms dan kita lihat downloadnya juga masih di bawah tanpa antena. Justru tanpa menggunakan antena masih lebih tinggi di atas 40 Mbps. Kali ini downloadnya ya masuk ke 40 Mbps, 40,3 Mbps, dan uploadnya untuk posisi di antena 1. Uploadnya di atas 10 Mbps. Untuk uji yang kedua dari penggunaan antena 1. Oke, uploadnya 10,6 Mbps. Masih tanpa antena masih lebih tinggi, justru menggunakan antena pada posisi antena 1 menurun. Kita akan pindahkan antena ke posisi antena 2. Sudah terhubung dengan WiFi dari Orbit Pro H1 dan posisi antena 2. Jadi posisi antena 2 statusnya eksternal. Oke, dan di orbitnya posisi antena 2. Kita akan langsung uji, masih terhubung, dan kita uji untuk posisi antena 2. Ini adalah terakhir dari antena 1. Oke, kita uji posisi antena 2 untuk pengujian pertama. Justru di posisi antena 2 performnya meningkat. Sekarang pingnya walaupun di atas 100, tapi downloadnya 43,9 Mbps. Kita lihat uploadnya. Ini posisi pada antena 2, BTS yang sama, pada band 3 yang sama. Karena modem ini sudah lama di lock pada band 3. Downloadnya 43,9 dan uploadnya 8,73. Oke, masih terhubung dengan Pro H1 5G. Nama WiFi 5 GHz dari Orbit Pro H1. Dan kita uji yang kedua. Untuk posisi antena yang kedua dari Orbit Pro H1 dengan menggunakan antena Cat-Train. Performanya di atas, sekarang ini tembus 48. Oke, 49 sahabat, 51 Mbps. Dengan menggunakan antena Cat-Train pada posisi antena 2, performanya jauh lebih besar dibandingkan dengan tanpa antena dan dibandingkan dengan posisi antena 1. Oke, downloadnya 51,5 dan uploadnya 8,95. Itulah performa dari Orbit Pro 1 dengan menggunakan antena Cat-Train, tunggal pada posisi antena 1 dan tunggal pada posisi antena 2. Dibandingkan dengan tanpa antena, justru lebih unggul dari antena 2, sahabat. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.